ini kasusnya kan terus meningkat, padahal sudah ada KPAI. Dulu kita hanya mengenalnya Kanit PPA. Ya Kanit gimana sih daya ungkit powernya gitu ya. Sehingga di daerah, di berbagai tempat itu masih banyak yang mendamaikan. Anak dipukulin tetangga sampai koma didamaikan. Ini kan nggak benar. Tidak ada efek jerahnya tuh. Apalagi orang tua yang melakukan persetubuhan pada anak didamaikan juga. Belum lagi kalau kita dengar nih yang Jakarta Selatan, anak bos Prodia, inget ya? Itu sampai mencopot 5 orang dari Jakarta Selatan. Ini dunia apa sih? Kepolisian kita tidak mampu menunjukkan powerful dan law enforcement pada isu-isu anak yang rentan dimanipulasi. Tidak selesai sampai di situ. Pertanyaan berikutnya, yang tidak punya orang tua. Nah, itu dia. Seperti apa lagi pengawasan itu? Approach-nya kemana? Kemana dia harus pergi? Yang mengalami hambatan disabilitas, keterbatasan disabilitas. Ya, ini anak-anak kita juga. Betul. Ya, mereka harus dipastikan keamanannya. Laporan ke kami anak-anak yang tunarungu itu lebih banyak mengalami pelecehan eksploitasi berupa suara-suara, berupa omongan-omongan yang tidak sesuai dengan umur dan lain sebagainya. Ini yang juga menjadi pembahasan di dalam pembatasan media sosial yang saat ini dipimpin oleh Ibu Menteri Mutia Hafid. Sekaranglah waktunya. Sahabat media Nawacita TV, kembali ketemu dengan saya, Otto Lijebua, di acara Sekaranglah Waktunya. Saya sekarang ada di Taman Suropati, Jakarta Pusat, bersama dengan Ibu Ai Mariati Solia. Selamat siang Ibu, selamat apa kabar? Siang, hari ini sama-sama pakai batik ya? Iya betul. Karena memang hari Jumat. Hari Jumat, iya. Ibu Ai, beliau adalah seorang Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Bu, saya mau tanya ini, apa fungsi dan peran KPAI? Ya, kita menjalankan mandat pengawasan sesuai dengan Undang-Undang 35 2014 tentang perlindungan anak. Pengawasan itu tentu memastikan tujuannya memastikan, mengefektifkan penyelenggaraan perlindungan anak. Di Indonesia penyelenggaraan perlindungan anak itu hampir 40 kementerian ini terkait dengan anak. Ya, itu di level pusat dan seluruh pemerintah daerah tentu kota kabupaten. Lalu siapa lagi? Ada unsur dunia usaha, pentahelik di dalamnya. Dunia pendidikan juga gitu ya. Nah tentu pengawasannya sangat makro, tetapi kalau mandatori dalam undang-undang lebih optimal adalah penyelenggaraan di bawah pemerintah. Itu yang kami optimalkan. Nah kalau menurut KPAI usia berapa yang termasuk dalam pengawasan KPAI? Kita mengacu dalam undang-undang 18 tahun ke bawah termasuk dalam kandungan. Itu usia anak yang disetujui, diratifikasi baik dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun di dalam aturan perundangan yang ada di Indonesia. Nah, topik diskusi kita memang kita fokus lebih kepada isu yang terakhir ini. Bagaimana pembatasan media sosial kepada anak-anak. Memang saya melihat satu Instagram bahwa kalau ada orang usia 50 tahun, maka dia main media sosial itu selama 6 tahun, selama 4,5 tahun. Selama belajarnya dia hanya 3,5 tahun. Dan dia waktu mandinya saja 1,5 tahun. Jadi di Instagram itu saya baca, kalau umur 50 tahun, lama dia main gadget, main scroll-scroll media sosial itu 4,5 tahun. Waktu belajarnya dia hanya 3,5 tahun. Waduh. Jadi lebih banyak waktunya membuka media sosial daripada waktu belajar, Dan waktu mandi 1,5 tahun saja. Kalau dia 50 tahun. Berarti sehari 15 menit lah mandi. Nah, sekarang kita kembali kepada membatasi apa yang sudah dipikirkan oleh pemerintah dan tentu dalam hal ini KPAI dalam hal membatasi waktu bermain atau membatasi anak dalam membuka fasilitas media sosial. Baik. Sebelum kita pada agenda pemerintah, ada baiknya saya ingin mengatakan hasil-hasil pengawasan KPAI terkait anak yang menggunakan media digital. Kami membuka pengaduan di dalam konteks anak tentu memperoleh hak.
Itu ada 4 ya. 1 anak dalam memperoleh hak sipil dan kebebasan. Nah, kebebasan itu partisipasi kalau di dalam Indonesia. Ya. Artinya partisipasi ini tidak terbatas, baik di dalam dia pendidikan, memberi pendapat, ya, mengkritik pembangunan nih, mana dong manfaat buat anak-anak. Baik juga di dalam menggunakan gadget. Loh, saya ini bukan hanya ikut nonton kartun, kata anak-anak, saya juga udah bisa desain grafis, saya juga udah mau e-commerce, sudah mulai dagang dan sebagainya. Ini hak anak, terutama mendapat informasi yang baik dan terutama lagi partisipasi. Yang kedua, tentu pengasuhan dan juga baik dia di dalam keluarga yang ibu bapaknya dan juga keluarga alternatif, Bang. Mereka bisa jadi ada di panti asuhan, panti sosial, itu hak mereka mendapat kasih sayang, mendapatkan kecukupan gizi dan lain sebagainya. Lalu anak-anak yang memiliki hak di dalam kesehatannya, ya tentu kita sudah tahu anak-anak stunting berarti kan ada serangkaian hak yang terlantar. Ini teradukan ke kami dan anak-anak yang memperoleh hak dalam pendidikan. Itu pemenuhan hak yang 4-4-nya merupakan hak dasar anak-anak kita. Mana yang teradukan akibat dari penyalahgunaan elektronik, lalu pornografi dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu perlindungan khusus anak. Ada 15 bentuk diantaranya anak korban kekerasan seksual juga basisnya online. Ini 1, teradukan ke kami. Apalagi eksploitasi seksual juga basisnya online. Apalagi anak-anak korban pornografi dan lain sebagainya. Ketika kami tabulasi 4 pemenuhan hak dan 1 perlindungan khusus, selalu yang tertinggi itu adalah anak-anak korban kekerasan seksual dan anak-anak korban dari situasi berbasis online. Nah, apa yang terjadi di antaranya adalah ini berhubungan dari gadget kita, digitalisasi kita yang sudah maju ini dengan masih lemahnya pola asuh, ya, pengawasan orang tua masih rendah, lalu penguasaan digital orang tua juga belum setara dengan digitalisasi yang sudah tinggi. Walhasil ketika di laporan di kami bagaimana misalnya persoalan anak-anak ini dalam situasi pornografi itu memang kompleks, diantaranya adalah mereka misalnya tidak mampu mengendalikan keinginan untuk terus menggunakan gadget tanpa bijaksana. Yang kedua, mereka juga memiliki talenta tinggi misalnya untuk produksi, untuk bisa membuat konten-konten tetapi tidak memiliki pembimbingan, tidak memiliki keamanan karena menurut pengakuan mereka konten, layanan, fitur yang hadir di media sosial mereka tidak diundang sudah datang. Saya kira itu kartun, saya klik ternyata layanan judul Bu Ai. Itu harus fair kita akui. Lalu berikutnya apa? Terkonfirmasi oleh anak-anak yang secara ketergantungan adiksi. Ini yang luar biasa, Mas Otto. Diadukan ke KPAI, dia bisa melakukan tindakan sampai bunuh diri, menyakiti diri, ya. Lalu yang kedua melakukan tindakan melawan hukum, mencuri untuk top up. Bahkan mohon maaf diantaranya ada yang sampai membunuh juga untuk mendapat uang. Dan berikutnya ya anak-anak ini bisa melakukan tindakan, masih ingat yang membunuh teman untuk menjual organ tubuh di Sulsel 2023 awal. Ini juga akibat tidak bijaksana, tidak teredukasi mana media yang bisa menjadi akses bagi mereka, anak-anak ini, ataupun yang belum dan mungkin tidak boleh diakses. Nah jadi ini problem kita sesungguhnya dari yang mungkin persoalannya agak ringan, sedang, dan bahkan tingkat tinggi. Sehingga KPAI melakukan evaluasi dan salah satu masukannya memang betul perlu ada penataan kita di ranah media sosial. Yang ini tanpa batas, belum ada yang mengawasi dan regulasinya pun belum menunjukkan pembatasan pada usia anak. Jadi memang dari data yang masuk tadi, laporan yang masuk ke KPAI, maka dapat disimpulkan bahwa media sosial tidak hanya sekedar saja membawa hal yang positif kepada anak-anak, tetapi juga berdampak yang negatif. Ada konten-konten yang berdampak buruk pada anak-anak kita. Nah, kalau kita lihat data anak-anak Indonesia di Juni 2024, jumlah anak di Indonesia itu umur 13 tahun, itu ada kurang lebih 64.833.000. Berarti ada kurang lebih 23% dari penduduk Indonesia. Ini kan jumlah yang cukup banyak. Anak di Indonesia itu cukup hampir 1/4 penduduk
Indonesia itu anak di bawah umur 14 tahun ke bawah. Ya, nah, kalau kita melihat data yang ditangani oleh KPI dari 2023 ada 1.478, 2024 ada 2.057. Ini kasusnya kan terus meningkat, padahal sudah ada KPAI. Betul. Mengapa bisa terjadi terus justru semakin meningkat kasus pada anak? Ya, ini pekerjaan yang harus terus ditingkatkan sebagai bentuk pengawasan. Artinya infrastruktur pemerintah sudah menjalankan tugas dan fungsi disesuaikan dengan RPJMN dan capaian pembangunan. Tetapi realitas di lapangan ini belum semuanya terdeliver. Tugas kami di situ untuk memastikan bahwa antara tugas, kewenangan, dan hasil-hasil output kita itu selaras. Nah, hari ini misalnya kalau kita lihat mengapa yang paling tinggi anak korban pengasuhan, ya anak korban pengasuhan itu diantaranya perebutan kuasa asuh, akses bertemu orang tua yang sulit, akses perceraian, ekses perceraian ya yang tidak memberikan nafkah pada anak dan lain sebagainya. Ini problem hulunya, Mas Otto. Problem hilirnya yaitu tadi anak-anak kemudian ada yang menjadi korban kekerasan, ya anak korban perkosaan dan lain sebagainya. Nah, kami sebetulnya masih punya optimisme ya bahwa di tingkat penyelenggara ini sudah mulai infrastrukturnya ditingkatkan. Contoh di Direktorat PPA, PPO Polri yang sedang dibangun di 2024 kemarin. Dulu kita hanya mengenalnya Kanit PPA. Ya Kanit gimana sih daya ungkit powernya gitu ya. Sehingga di daerah, di berbagai tempat itu masih banyak yang mendamaikan. Anak dipukulin tetangga sampai koma didamaikan. Ini kan nggak benar. Tidak ada efek jerahnya tuh. Apalagi orang tua yang melakukan persetubuhan pada anak didamaikan juga. Belum lagi kalau kita dengar nih yang Jakarta Selatan, anak bos Prodia, inget ya? Itu sampai mencopot 5 orang dari Jakarta Selatan. Ini dunia apa sih? Kepolisian kita tidak mampu menunjukkan powerful dan law enforcement pada isu-isu anak yang rentan dimanipulasi. Nah, kemudian kami memberi dukungan pada Polri untuk membentuk Direktorat PPA, PPO. Hari ini sudah jadi direktorat. Sehingga daya lentingnya ini akan dirapihkan nih yang gini-gini. Itu satu. Pengawasan akan berdampak ya pada pembangunan. Yang kedua, Kemen PPA dulu tidak punya mandatori untuk melakukan layanan, Mas Otto. Layanan seperti apa? Rehabilitasi. Anak korban kekerasan seksualnya itu karena nonton porno. Setelah itu anak lagi yang melakukannya. Bayangkan. Ini perlu pendekatan, pemulihan, kemudian pemenuhan hak kembali karena dia harus tetap sekolah dengan cara-cara yang begitu besar, cara-cara perlindungan anaknya, pendekatannya. Dulu hanya Kemsos yang melakukan, dinas sosial ke bawahnya. Ini nggak bisa. Nah, ini yang terus kami lakukan sehingga keluarlah peraturan ya Perpres tentang UPTD ya, unit teknis pengembangan untuk daerah untuk melakukan layanan rehabilitasi, dan ini koordinasinya tentu dengan KPPA dan di bawahnya dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Ini yang terus dilakukan. Bagaimana efektivitasnya? Nah itu ada yang efektif, ada yang enggak, ada di kami semua jawabannya. Di situ mandatori kami Bang, sehingga harapan saya tetap ya tugas pengawasan dan penyelenggaraan ini bisa terus menjadi daya dongkrak perbaikan. Ya, artinya sebenarnya kan lebih baik menghindari ya daripada pencegahan itu jauh lebih penting utama, sebenarnya, lebih bermanfaat. Nah, kembali kepada rencana pembatasan media sosial bagi anak. Memang beberapa negara memang sudah melakukan hal itu. Sebut saja Australia 2024 dilakukan itu, ada Prancis, ada Italia, bahkan di Asia ada Vietnam. Tapi kalau kita mau melihat pembatasan mereka itu selalu melibatkan orang tua. Artinya anak selain dia batasi waktu buka media sosial, tapi selalu harus ada persetujuan daripada orang tua baru dia boleh buka media sosial. Nah sekarang seperti apa yang mau direncanakan di Indonesia untuk membatasi anak? Ini baru nih konteks ini ya. Setelah kita selesai, ternyata ada kebutuhan-kebutuhan besar untuk pembatasannya itu sendiri. Bukan hanya soal peran-peran orang tuanya, anaknya dimampukan digitalisasinya gitu ya. Tapi ternyata kalau kita buka, memang di dalam aturan yang baru, Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024, itu sudah menunjukkan bagaimana tanggung jawab platform misalnya. Apa yang wajib dan larangan baginya. Nah ini juga menempatkan usia anak secara flat 14 tahun ke bawah itu masuk dalam undang-undang ini.
Dan di hilirnya apa saja perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan untuk memastikan tadi fungsi-fungsi ini bisa dikontrol di awal gitu ya oleh orang tua. Oke, saya ingin masuk bahwa undang-undang ini ke bawahnya itu memiliki alat penerjemahnya berupa peraturan pemerintah dan itu masih rancangan. Di dalamnya KPAI memberi masukan bahwa memang belum ada usia batasan berapa. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa di dalam RPP ini kita harus sudah mulai mengatur misalnya anak-anak yang terlibat di dalam penggunaan media sosial itu apakah menggunakan izin dari orang tua berupa approval akun dari orang tua. Yang kedua, anak-anak yang tidak membutuhkan approval dari orang tua karena sudah mulai terpapar digitalisasi yang positif. Ada di antaranya tuh usia anak yang nggak butuh lah, masa saya mau download tertentu aja harus minta persetujuan orang tua. Yang ketiga, ada digital platform kita yang sama sekali tidak terkonfirmasi dengan izin apapun. Ini yang problem. Sehingga anak-anak menganggap ini adalah hak saya, tapi begitu ada layanannya, fiturnya dan lain sebagainya, justru tadi manipulasi data dia, manipulasi kebutuhan dia, dan bahkan positioning. Jarak dia bisa diketahui di mana oleh siapapun. Bahkan share lokasi manipulasi kan itu tidak harus memberikan dukungan pada perlindungan data anak diantaranya ya. Nah, kami menunjukkan di situ beberapa opsi klasifikasi usia bahwa misalnya kita juga nggak sembarangan, Mas Otto, tetap harus bertanya di usia berapa anak-anak kepada anak juga karena di situ ada suara anak yang kerap merasa terganggu atas layanan fitur yang tidak dibutuhkan. Mereka mengatakan di usia 13 tahun. Sehingga ini kelihatannya pembatasan yang dimaksud apakah 13 tahun ke bawah anak-anak ini tidak memerlukan media sosial yang bebas tadi, tetapi mereka harus terkoneksi dengan akun orang tua. Itu yang pertama, di 13 tahun ke bawah. Nah lalu apakah 13 tahun ke atas menggunakan approval orang tua dan ada juga yang tidak menggunakan approval dari akun orang tua. Tidak selesai sampai di situ. Pertanyaan berikutnya yang tidak punya orang tua. Nah, itu dia. Seperti apa lagi pengawasan itu? Approve-nya kemana? Kemana dia harus pergi? Yang mengalami hambatan disabilitas, keterbatasan disabilitas. Ya, ini anak-anak kita juga. Betul. Ya, mereka harus dipastikan keamanannya. Laporan ke kami anak-anak yang tunarungu itu lebih banyak mengalami pelecehan eksploitasi berupa suara-suara, berupa omongan-omongan yang tidak sesuai dengan umur dan lain sebagainya. Ini yang juga menjadi pembahasan di dalam pembatasan media sosial yang saat ini dipimpin oleh Ibu Menteri Mutia Hafid. Nah, masukan kami diantaranya itu ada yang melalui approval by akun orang tua, ada juga yang langsung screening gitu ya. Jadi tapi harus ada perlindungan datanya gitu. Dan kemudian ya harus safeguarding dari platform tersebut. Ada akun pengaduan dan ditindaklanjuti. Contoh, kalau anak merasa tidak berkenan dengan tadi fitur layanan dan macam-macam ya yang tidak dibutuhkan, dia bisa laporin nih si platform ini. Tapi laporannya juga tidak untuk dikoleksi, ditindaklanjuti. Sehingga Kemkominfo punya kewenangan untuk melakukan blokir maupun tindakan yang secara administratif memang ada sanksi. Itu yang sedang kita bahas. Jadi kalau mengacu kepada umur 13 tahun, maka kalau usia sekolah itu kan kelas 6 SD ke bawah. Betul. Ya, nah, cuma ada persoalan lagi. Persoalannya adalah di beberapa sekolah kan sering sekali mengerjakan tugas, bahkan ujian itu selalu harus lewat gadget, handphone. Nah, bagaimana ini bisa sehingga anak-anak kan pasti pegang handphone? Karena apa? Alasannya mau ngerjain tugas. Ya betul. Nah, seperti apa ini jadi pertimbangan bagi KPAI? Tentu saja. Ini kan yang sedang kita kumpulkan misalnya dari sisi kebahayaan itu kan dari sisi siapa yang melapor dan mengadukan dan kasus-kasusnya apa. Tadi sudah disampaikan Tetapi tentu yang lebih di hulu, makanya itulah saya sampaikan, yang paling utama adalah justru hak anak-anak yang mendapatkan informasi yang baik untuk kepentingan pendidikan itu gitu ya. Bahkan bukan hanya kepentingan pendidikan, searching aja di Google itu kan anak-anak butuh dan Google itu kan tidak perlu mendownload, meng-approve dulu ke orang tua. Tapi memang ini kebutuhan-kebutuhan yang langsung terkoneksi dengan anak-anak misalnya. Nah, tentu saja ada seleksi yang kuat di tingkat platform digital tertentu dan juga
sejauh mana layanan ITE ya, transaksi elektronik itu yang bisa memberi dukungan pada anak-anak. Artinya mereka platform digital ramah anak, kalau secara singkatnya demikian. Nah, siapa yang melakukan screening atas betulkah sudah sesuai dengan ramah anak dan tidak? Tentu dalam konteks hak anak ada di KPAI. Tentu dalam kelayakan digital guardingnya gitu ya, kepemilikan account, kepemilikan platformnya itu sendiri itu ada di Kemkominfo karena dia yang langsung berkaitan beserta kebijakannya. Dan juga tentu saja pengawasan cyberpol yang mengarah, sekali lagi ya, yang mengarah pada tindakan pidana pada anak itu ada di kepolisian. Maka inilah yang harus dioptimalisasikan di dalam pengawasan maupun nanti kalau perencanaan pembatasan ini berjalan. Kalau tidak, kita hanya akan di atas kertas dan tidak bisa tidak bisa diimplementasi. Itu yang saya sering kali sampaikan ke tim kerja yang saat ini sedang menyusun. Ya, artinya jangan sampai aturan yang akan dibuat ini malahan tidak berdampak apa-apa, tidak efektif ya. Betul, dan malah tadi anak mau mencari sesuatu malahan membatasi kreativitas anak kan. Iya. Ini juga memang yang menjadi publik juga menjadi bertanya-tanya, apakah nanti aturan pembatasan ini bukannya membuat anak menjadi sulit, tidak bisa berkreativitas gara-gara dibatasi handphone. Iya. Tapi yang positif itu screen time, Bang. Untuk mengelola problematika anak yang kecanduan gadget. Karena kalau dibatasi misalnya harus berapa menit, berapa jam oleh orang tua atau secara manual nih oleh sekolah misalnya, itu kita agak sulit. Tapi kalau yang penyelenggaranya platformnya tertentu, di saat anak membuka dan melakukan menjelajahi dunia maya, tapi dia ada screen time sendiri, misalnya mati sendiri oleh si platform itu sudah di set up, ya mungkin itu salah satu gambaran ya. Sehingga ya kita pun, saya lah terutama itu menyerahkan sepenuhnya kalau soal teknis operasional, tetapi prinsip-prinsip utama ada upaya dari sisi digitalisasinya itu sendiri membangun sebuah perlindungan yang optimal pada anak-anak, ini yang kita sedang dorong semuanya. Iya, jadi memang bagi anak-anak memang kita melihat bahwa kalau sudah dia pegang itu gadget memang hal yang menarik, bahkan lupa belajar loh. Itulah. Jadi kenapa? Karena memang di situ ada Facebook, ada TikTok, ada Instagram. Anak kalau sudah buka itu lebih menarik, maka jangan heran tadi bukan hanya anak, orang tua pun kalau sudah pegang gadget itu lupa waktu. Iya. Ya, dan betul yang dibilang Ibu tadi, memang kadang-kadang buka gadget ini aja itu tanpa kita sadar, loh kok masuk sendiri dia kalau kita kok yang algoritmanya itu udah. Iya, yang kadang-kadang tidak tidak senonoh ya. Iya, tidak sesuai umur. Ya, tapi menurut KPAI ketika ada rancangan undang-undang pembatasan media sosial bagi anak ini, kira-kira ini sukses nggak dilaksanakan di Indonesia? Ya, saya sedang berdiskusi penuh ya dengan teman-teman yang juga menjadi bagian tim kerja. Kita akan menjalankan sebuah kebijakan ini implementatif, tidak terlalu idealis tapi tidak mendasar gitu ya. Terukur lah ya. Terukur, tapi juga bisa berdampak ya atas semua keluhan dan juga pengaduan-pengaduan yang ada. Ini yang sedang kami cari formulasinya. Nah, kemarin beberapa masukan itu diantaranya tadi platform juga harus proaktif ya. Karena kalau KPAI tentu saja harus tetap menegakkan 3 dunia usaha dalam 3 hal terkait perlindungan anak. 1, kebijakannya harus memiliki perspektif. 2, produknya ya. Produk itu kan termasuk fiturnya, tayangannya. Ya, kalau kita lihat game online itu kan harus dijauhkan dari mutilasi, peperangan, pembunuhan. Tapi gitu Mas. Tapi nanti kalau nggak ada itu nggak laku, itu persoalannya. Nah iya, tapi ini kan pembatasan. Berarti kan anak-anak yang seusianya, ini bagaimana caranya tidak mendownload yang tadi tidak seusia dia. Kan gitu. Upaya-upaya inilah. Dan yang terakhir tentu semua platform media, lalu juga media sosial yang hadir di Indonesia ini harus memiliki tanggung jawab sosial. Itu di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Baik berupa CSR-nya, ya diimbangi lah. Nah terutama lagi nih memang Mas Otto, saya mumpung keinget, mengukur tingkat resiko sebuah platform. Kan platform itu seperti Facebook tadi Abang bilang. Itu dari mulai belajar Facebook kita misalnya 10 tahun lalu sampai sekarang itu fitur-fiturnya berubah tuh. Terus berubah. Nah kita nggak ngerti perubahan-perubahan itu didasarkan pada apa? Apakah murni bisnis?
murni kepentingan e-commerce sedang meningkat atau apa, tetapi juga kaitannya dengan resiko buat anak-anak yang mengakses. Betul. Kita harus duduk bareng tuh, mereka mau bikin perbaikan atau apapun harus sudah menentukan kekhawatiran resiko apa saja. Dulu mungkin di Facebook nggak belanja, kita hanya nonton dan ya di zaman Friendster. Informasi lah, informasi. Abang zaman Friendster bikin nggak? Ya. Atau zaman baheula ya. Itu kan ya hanya benar-benar mencari teman dan lain, tidak ada jualan di situ. Kita mau mengiklankan apa, mau jual rumah, mau jual apa di situ. Sekarang itu bertambah. Nah, itu yang dimaksud dengan mengukur tingkat resiko dalam platform media sosial yang itu harus dikaitkan dengan perlindungan anak. Siapa yang berkompeten untuk itu? Ya pemerintah, yaitu Kemkomdigi. Untuk pemenuhan haknya, kami KPAI siap. Jangan hanya dihilir laporan baru ke KPAI. Tapi saya sebetulnya tadi 80% pencegahan itu yang paling utama untuk kita semua. Nah, dalam rancangan membuat undang-undang ini, siapa saja yang dilibatkan? Apakah orang tua dilibatkan, sekolah, termasuk pemimpin agama untuk bisa dilibatkan ke mereka ini? Tidak. Yang hari ini sedang digodok betul dalam tim kerja ini memang kementerian ya. Antar kementerian, kurang lebih ada 20 kementerian, tentu di dalamnya ada Kemenag, ada kementerian Dikdasmen ya, dasar menengah, lalu kami misalnya dengan Komdigi itu juga ada mitra pemerintah, ada UNICEF ya, Save the Children gitu, lalu juga ekspat ya, ada juga tokoh-tokoh kita seperti Kak Seto misalnya dilibatkan, dan seluruh psikolog, Sivitas Akademika ya, dan himpunan profesi di dalamnya, psikiater dan lain sebagainya. Jadi memang kita duduk dulu nih sebagai para pemangku kepentingan untuk merumuskan ini, sudah agak meningkat, kasih bocoran ya sama Astacita News, Media Nawacita, bahwa sudah mulai berbentuk kelihatannya gitu ya, dan sudah keluar juga beberapa angka yang usia ya, yang itu jadi masukan dari teman-teman, diantaranya ada yang bilang 13 tahun ke bawah yang dibatasi, 14 sampai 15 tahun juga ada yang dibatasi, dan juga ada yang sampai 18, artinya 18 itu harus menggunakan KTP katanya, dan karena sudah punya kan 17 tahun, anak-anak kita juga punya KTP. Nah, tapi belum bulat di usia berapa pembatasannya. Cuman kita sedang menimbang dari berbagai sisi nih, Mas Oto. Ada sisi psikologisnya, ada sisi kewilayahan ya, sosial ekonomi tadi juga ada disabilitas, kemudian problem anak yang tanpa orang tua kandung, ini juga harus kita pikirkan, dan 3T karena aksesibilitas juga berpengaruh tuh. Sinyalnya di Jakarta baik-baik saja. Coba bayangkan mungkin teman-teman yang ada di pesisir ya, di pegunungan dan lain sebagainya. Nah, ini mohon waktu saja dan kita akan bekerja sesuai target insya Allah. Kita berharap undang-undang yang segera akan dibuat ini bisa berdampak positif tentu bagi anak-anak Indonesia. Bu, apabila terus pembatasan ini katakan nanti tidak efektif, malahan dampak daripada media sosial kepada anak kita terus berlanjut, kira-kira ke depan seperti apa anak-anak kita ke depan kalau terus mereka seperti yang sekarang ini? Ya, sebetulnya kan efektivitasnya bukan hanya satu-satunya dalam pembatasan usia. Seperti di awal Mas Oto bilang, peran orang tua di mana? Ini yang kami lakukan pendekatan kepada misalnya Kementerian Pembangunan Kependudukan ya, untuk memampukan orang tua menggunakan parental digital. Kemudian juga bagaimana kalau sudah ada indikasi anak ini terpapar kekerasan berbasis online. Kita juga harus memampukan seluruh masyarakat dalam hal ini, karena bukan hanya orang tua yang menyaksikan biasanya atau mengetahui, lapor kemana, pengaduan kemana, Polres sebelah mana, Polsek di mana, lalu dapat apa anak-anak ini kalau udah lapor. Itu juga terus kami lakukan pemampuan kepada kementerian, terutama Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya, Mas Oto. Lalu siapa lagi? Tentu semua dunia usaha, ini yang sedang gencar kami lakukan. Kan katanya begini, jangan dipukul dong, harus dirangkul, kan gitu ya. Toh mereka investasi, tapi investasinya juga harus investasi generasi emas dong, bukan hanya soal komersial gitu ya. Ini yang tentu kami terus berdialog, kami melakukan langkah-langkah yang lebih koordinatif bahwa kebutuhan akan derasnya pasar anak-anak masuk di dalam media sosial tetap harus mengutamakan aspek dari perlindungan dan proteksinya. Ini yang dialog ini masih tanpa batas ya. Tentu kami juga terus, bahkan KPAI mungkin di beberapa media juga bunyi ya, memanggil, tidak segan-segan kami memanggil pemilik platform
dulu TikTok pernah dipanggil juga ya, iya. Dan bahkan di take down, pada akhirnya kan kemudian sekarang hidup lagi. Ya inilah hal-hal yang terus dilakukan, tapi ya tentu saja peran-peran pemerintah juga harus punya gigi, harus punya taring untuk lebih memilih, melindungi, proteksi ketimbang hanya orientasi bisnis dan komersial. Terima kasih Bu Ai. Satu lagi yang terakhir ini Bu, efisiensi anggaran. Kita sudah ketawa nih kalau dengar efisiensi. Karena bagaimanapun kan KPI kan dibutuhkan di Indonesia lah ya, untuk bisa memberikan pengawasan dan edukasi. KPI bagaimana dia bisa memberikan edukasi, memberikan pengawasan kalau efisiensi anggarannya itu dibatasi ya. Sekarang kamu tanya Bu Ai, KPI dalam 1 tahun butuh anggaran berapa? Pengajuan kami di 1 tahun itu 17,5 miliar yang 17,5 tahun miliar. ini ya 10 untuk gaji karyawan dan seluruh komisioner, 7,5 itu untuk program dan pengawasan. Semuanya tidak bisa dilakukan untuk program pengawasan dan kinerja. Tetapi untuk gaji karyawan dan komisioner saja yang kami miliki, itu artinya kami akan optimalisasi digitalisasi. Itu aja Mas Otto. Terima kasih. Pemirsa Media Nawacita TV, demikian tadi perbincangan saya dengan Ibu Ai, Ketua KPI Indonesia, dan tetap semangat, salam sehat untuk kita semua. Salam sehat. Sekarang lah